tentang individu dengan latar belakang budaya yang lebih dari satu. Contohnya misalnya values atau perilaku yang dimiliki oleh seorang anak atau individu dengan orang tua yang berbeda latar belakang budaya. Atau kalau dalam istilah Indonesia itu belasteran ya. Nah, mereka pasti punya values atau nilai. Nah, nilai ini tidak bisa diajarkan. Ini bawaan dari budaya ya. Nah, ini namanya multicultural psychology. Beda lagi ya. Nah, kemudian bagaimana dengan istilah cross cultural psychology? Apa yang membedakan ini? Nah, bicara cross cultural psychology berarti kita mempelajari individu dari budaya-budaya yang berbeda. Jadi ini ada cross culture, berarti ada perbedaan budaya ya. Jadi melihat bagaimana satu teori misalnya yang pernah diaplikasikan di barat, apakah bisa diterapkan di timur, seberapa efektif. Nah, itu namanya cross culture psychology, dengan tujuan mencari apakah ada teori-teori yang bisa digeneralisasi. Jadi misalnya di western sudah diaplikasikan, misalnya ini yang paling simple, nggak usah western terus ya, kan kita indigenous psychology. Misalnya SEF, pernah dengar SEF, spiritual emotion freedom therapy, yang itu menggunakan background Islam. Apakah SEF juga bermanfaat atau valid kalau itu diaplikasikan untuk orang non-muslim? Nah, itu menarik untuk dikaji. Kita balik ya. Apakah kemudian kalau memang iya, maka dia masuk ke dalam cross cultural psychology, atau melihat variasi hasilnya. Nah, itu cross cultural psychology. Ada beberapa budaya yang berbeda. Kita melihat apakah satu budaya itu bisa ditransfer ke budaya yang lain, apakah itu berbentuk universal reaksinya atau berbeda. Nah, kita baru bisa masuk ke dalam definisi psikologi indigenous itu sendiri ya. Nah, kalau berdasarkan teori aslinya, ini yang paling banyak melakukan penelitian tuh ada Kim, orang Korea dia. Definisinya tinggal dibaca aja nih ya. Nah, semuanya sudah pada expert bahasa Inggris ya kan. Indigenous psychology is defined as scientific study of human behavior or the mind that designed for the people is native and not transformed from other region. Paham? Bagi yang nggak paham saya kasih definisinya. Oke, indigenous psychology itu berhubungan dengan kajian psikologi tentang perilaku, proses mental pribumi atau masyarakat asli berdasarkan budaya setempat. Jadi budaya yang dikaji fokus psikologi indigenous setelah mempelajari perilaku natif ya. Di sini ada istilahnya natif, orang asli atau pribumi dengan budaya yang tidak tercampur dari area manapun. Jadi budaya-budaya setempat ya. Dan karena ini merupakan kajian yang terbilang baru, yang masih sedang dikembangkan, sehingga fokus psikologi indigenous itu di sini lihat nih. Ini sudah pernah saya kirimkan. Ini coba kita baca. Psikologi indigenous menawarkan satu pendekatan dengan konten, makna, nilai, kepercayaan yang kontekstual, berhubungan dengan keluarga, sosial, budaya, ekologi yang tercermin dalam desain penelitian. Nah, jadi psikologi indigenous dalam hal ini tidak jauh dari penelitian ya. Nah, makanya nanti dalam kuliah ini seperti yang sudah pernah saya jelaskan sebelumnya, kita akan berakhir dengan mini research. Jadi untuk menemukan psikologi indigenous yang asli, apakah sudah ada teorinya di Aceh, Indonesia, itu semua masih diusahakan, masih dalam proses penemuan ya. Nah, jadi nanti kita akan melihat secara lebih lanjut bagaimana output dari kuliah ini adalah memahami konteks perilaku indigenous, apa fungsinya. Hasil penelitian itu juga bisa dipakai untuk orang indigenous itu. Baik, itu definisi dan pengantar mengenai psikologi indigenous.